Oke teman-teman, balik lagi sama gua Rivaldi Jendol. Dan kali ini obrolan santai di malam minggu. Gue udah kedatangan teman gue juga. Biasanya teman-teman dan teman. Dan kali ini lebih rileks aja, lebih rileks karena gue ngedatengin teman yang berinisial sama. Kenalin dulu diri lu. Apa kabar deh? Baik ya? Baik gue. Tapi lo kenalin aja diri lo dong, biar orang boleh tahu. Apa nih, halo? Serah, bebas. Yang penting relax. Oke. Gue Hendra. Panggilan. Biasa dipanggil Jendol. Anjing. Aduh, gue juga bingung nih. Jadi kalau misalkan gue duduk bareng, nongkrong bareng karena juga gue satu tongkrongan juga. Terus ketika ada yang manggil, Dol, gue nanya berdua. Maksudnya yang mana? Inisial sama, nama Suhendra, gue Indra. Kalau ketika dipanggil Dra juga nengok dua-duanya. Dra. Kenapa dipanggil Jendol? Kalau gue dipanggil Jendol. Dulu katanya nih, kalau gue dulu punya makanan pelit. Kalau punya makanan gue kabur. Jendol, lu kabur aja lo, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak jelas, cuman gue sebenarnya kagak terima juga dipanggil Jendol. Terus boleh ngerokok ya? Boleh, silakan. Terus gue nggak terima nih awalnya. Cuman kayaknya asik aja gitu kan dipanggil Jendol. Ya udahlah, makin kesini gue makin nerima gitu dipanggil Jendol. Padahal ya Jendol, kalau dibilang pala gue emang agak jendol dikit sih belakang gitu kan. Gitu. Nah kalau lo nih kenapa dipanggil Jendol? Gue juga nggak tahu kenapa dipanggil Jendol. Gue juga bingung. Gue yang pertama kali manggil Jendol tuh nenek gue. Jadi dipanggil, Jendol, lu kok punya makanan kabur aja lu. Nah gitu. Jadi soalnya kalau gue banyak sih yang manggil gue tuh, ada yang manggil gue Enda, Bagol, Jendol. Cuman lebih identik itu Jendol. Soalnya kalau gue tanya kan, Jendol gimana, katanya gue nih jidat gue kan iya jenong ya. Enggak jenong sih, cuman agak berjendol dikit. Iya, agak begini nih, enggak simetris. Enggak smooth gitu. Menarik santai-santai kayak gini, gue cuman nih kayak ketawa-ketawa banyak patahan-patahan yang harus gue isi. Cuman momen-momen kayak gini gue kayaknya kenapa datengin dia, mungkin juga gue pengen tahu nih cara dia menangani problematika hidup dia kayak gimana ya. Bukannya gue so tau sih, bukan, maksudnya nggak ada yang berbobot sih dari gue sebenarnya. Ya gitu, obrolan ini tipis-tipis. Mungkin obrolan ngawur aja. Ngawur aja, cuman kayaknya lebih enak diobrolin. Cobalah, ayo kita ngobrol lah buat konten gitu kan. Iya. Ya gitu aja, asik ngalir-ngalir aja, jangan. Sampai tahu dari obrolan ngawur kita itu ada pelajaran yang bisa diambil. Iya, kan? Mungkin ada. Barangkali, barang sungai ada nggak? Ya, kan kali. Iya bisa. Keren banget. Mungkin gini deh, kalau setiap orang kan punya penindakan atau menangani masalah itu dengan caranya dia masing-masing nih. Kalau gue misalnya gue punya cara sendiri, mungkin lu juga punya cara sendiri. Maksud gue, ketika permasalahan itu datang kepada lu, apakah lu sama penanganannya kayak gue atau lu berbeda gitu dong, maksud gue. Iya. Nah, kira-kiranya nih, untuk problematika hidup ini kan banyak nih, entah masalah cinta, entah masalah keuangan, entah masalah keluarga. Tapi gue pengen nih lu bahas yang memang lu rasain secara keresahan lu aja nih di sini nih, gitu. Kalau gue merasa kayak hebatnya orang-orang kita tuh, lo bisa ngelarin masalah seseorang, tapi lo nggak peduli sama masalah diri sendiri. Kayak gini, contoh, lo bisa menjadi lilin dan menerangi orang lain, tapi lo terbakar untuk diri lo. Wede. Bisa kayak gitu. Iya. Keren ya? Betul. Asli sih keren. Aduh, jangan ditonton nih, banyak ketawanya. Nggak serius. Tapi gini dong. Ya modelnya psikiater ya. Yoi. Dia bisa nyembuhin orang sakit jiwa ya. Belum tentu ketika dia sakit jiwa dia bisa nyembuhin diri sendiri. Iya, betul. Juga ya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi sih. Tapi gue juga nggak tahu juga sih. Tapi sebenarnya bagaimana si individu ini bisa membiasakan diri dalam habitnya dia sih menurut gue. Itu sebenarnya ketika lo ada masalah nih, lo boleh koreksi ya, atau lo boleh berkomentar setelah lo bagaimana ketika lo punya masalah. Kalau gue lebih memikirkan masalah itu bisa lebih dari 2 minggu dong, atau berlarut-larut. Itu memang sebenarnya itu jelek banget kayak gitu.
Cuman kalau nggak digituin, gue nggak bakalan tahu ini permasalahan kompleksnya kayak gimana sih, penyelesaiannya harus kayak gimana sih. Karena ketika lo di posisi lo jatuh, orang-orang itu pada nggak tahu dong. Betul. Orang-orang itu nggak ngerti keadaan lo kayak gimana. Yang taunya ketika lo emang lo orang yang humoris, atau ketika emang orang lo asik di tongkrongan, ya lo diem aja, lo ketawa aja, dan lo berusaha menutupi itu. Ketika lo hal bisa, padahal sebenarnya dia lagi kayak butuh orang yang benar-benar support dalam penyelesaian masalahnya. Gue juga gedek kadang-kadang gini dulu ya. Lo boleh kagak setuju atau boleh setuju juga nih. Ketika lo cerita sama orang, berarti lo milih orang yang tepat dong. Lo percaya. Nah, kadang gini, gue cerita sama orang nih, gue ada masalah nih, ya udah sabar aja. Gue tipe orang yang nggak bisa terima itu dong. Iyalah. Gue juga sama. Kurang sabar apa? Gue nanganin itu sendiri, makanya gue ngajak lo ngomong. Iya. Bener gak? Gue ngajak lo ngomong, gue minta masukan kan. Masukan. Nah, bukan. Kalau sabar itu bukan masukan. Emang kan manusia tuh ada batas sabarnya. Iya. Emang kesabaran itu butuh dalam kehidupan. Lo harus sabar. Untuk kayak misalnya lo mau beli barang, lo harus nabung dulu. Betul. Kan? Tapi kan ketika cuman kan orang punya kapasitasnya masing-masing. Nah, itu dia, ketika kapasitas itu kayak jam terbang aja sih menurut gue gitu. Ketika lo udah bingung nih, gue harus ngapain, gue harus kemana, lo bingung kan. Nah lo harus nyari benar-benar orang seenggaknya yang bisa mengurangi beban pikiran lo, beban hati lo, beban yang harus lo keluarin. Karena ketika lo ada masalah, karena ketika lo ada sesuatu problem dalam diri lo tuh sebenarnya butuh teman, lo tuh sebenarnya butuh orang yang bisa ngerangkul lo secara perlahan. Bukan ketika lo datang ke dia, lo butuh apa, lo sabar aja deh. Gue nggak suka sebenarnya kayak gitu. Kopi dulu. Nah, biar cair. Kayak gitu sebenarnya. Karena apa? Kurang sabar apa sih? Gue dapat masalah kayak gitu, gue langsung down dengan mental gue. Gue terima dengan pikiran gue dalam hati, dalam pikiran. Gue pendem. Kan itu udah sebuah kesabaran sebenarnya. Betul. Ketika gue datang kepada seorang itu dengan dibilang sabar doang, gue berarti bertanya dengan atau bertamu dengan orang yang salah. Kalau lo Dol, versi lo kayak gimana sih? Versi gue? Kalau gue sih setiap gue punya masalah, apapun itu, entah permasalahan pribadi atau permasalahan sama orang lain, gue kayak misalnya gue punya masalah sama lo nih, gue nggak bakal nyari orang lain buat nyelesain masalah itu. Gue bakalan nyari lo. Maksudnya kita ngobrol nih berdua nih. Masalahnya sebenarnya apa sih antara lo sama gue nih gitu. Kayak misalnya gue merasa, Dol, lo jangan kayak gini, Dol. Kan? Lo enggak bagus nih kayak gini nih. Tapi kan lo terima kan? Dan gue ngasih tahu enggak bagusnya apa. Dan lo pasti bakal ngomong juga kan bahwa lo ngelakuin hal ini khususnya lo ngelakuin ini buat lo gitu. Betul. Dan yang menurut lo itu terbaik. Nah, kalau itu kan permasalahan sama individu per individu dong. Biasanya kan kalau permasalahan hidup kan bukan tentang masalah individu lagi, individu doang. Permasalahannya karena lo yang ibaratnya kan kalau manusia itu kan butuh sandang, pangan dan papan. Ibaratnya gitu kan. Misalkan lo emang lo pengen beli baju tapi lo gak punya uang, terus bingung mau kayak gimana, solusinya kayak gimana kan. Nah kayak gitu dong maksud gue. Nah kalau itu masalah perindividuan, emang betul gue setuju sama lo nih. Ketika lo punya masalah dalam satu regu lo misalkan gitu kan, atau lo punya masalah sama satu orang nih, individu per individu, ya tinggal lo datengin, ngomong baik-baik, lo datang gini, lo obrolannya apa sih yang membuat lo jadi nggak respect sama gue. Kan kalau menurut gue itu lebih terbuka, lebih bagus, lebih mengintrospeksi diri masing-masing. Ketika lo, gue bukan bicara tinggi-tinggi ya, tapi ini sebenarnya permasalahan yang dilakukan orang-orang yang semuanya pun sama melakukan hal kayak gitu. Datengin, obrolin, ibaratnya yaudahlah kita ngopi bareng lah, mau sambil sebat-sebat ya. Betul. Itu enakan kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya cair lo ketawa lagi. Karena gue percaya sama gue, khususnya buat gue pribadi tuh, nggak ada orang jahat di dunia ini. Adanya orang baik, semua orang baik, cuman dengan versi jalan yang berbeda. Versi jalan yang berbeda. Iya. Contoh kecil apa itu? Kita ngambil dari film-film lah. Kalau gue film, contoh dari kalau kartun dari Naruto, anime Naruto, atau dari film Avengers kan.
nggak bakal ada perang antara Naruto dengan Madara ya kan? Atau apa Avengers dengan siapa si Thanos. Kalau mereka ngobrol nih masalahnya apa ya kan? Betul gak? Iya betul. Ujung-ujungnya mereka ngobrol kan di ending kan masalahnya apa kan? Gue langsung ngebayangin nih dalam visualisasi gue. Iya kan? Masa Thanos nyingin kopi ini buat Iron Man. Nah, aslinya gitu. Mereka kan si Madara itu dibilang karakter jahat, si Thanos karakter jahat. Cuman kan kalau lo tonton lebih mendalam lagi, si Thanos pengen mengurangi populasi kan? Iya, genosida deh. Nah, mengurangi populasi tujuannya apa? Baik kan? Baik. Karena sumber daya alamnya biar stabil gitu. Madara juga dia punya impian bahwa semua orang itu harus damai, harus mencapai impiannya masing-masing. Cuman salahnya dia pengen nyiptain dunia mimpi. Nah, ilusi kayak gitu. Ibaratnya gini dong, gue nggak kebayang nih dong, misalkan dia tuh si Thanos sama Iron Man nih manggil nih ngopi, Nos sinilah ngopi, no men sinilah, sebat dulu gitu ya. Kacau sih, tapi emang sebenarnya emang lo harus perlu ngopi, nyebat, duduk berdua ngobrol biar nggak terjadi perang tuh kayak gitu sebenarnya. Aduh, jadi lo tau konfliknya di mana sih gitu ya. Jadi kayak model lo ngelakuin hal yang menurut lo bener, tapi menurut gue salah. Gue ngasih tahu lo nih, jangan tiba-tiba gue datang nyalahin lo, sedangkan gue nggak tahu latar belakang lo kayak gimana, gitu. Tujuan lo ini apa gitu kan? Contoh kecilnya banyak sih dulu ya, contoh kecilnya banyak ya gitu. Banyak. Karena raja dari segala perjalanan hidup nih diskusi dong. Diskusi. Lu kalau gue bukan orang yang pandai buat ini ya, misalkan contoh gini nih, kan lu umur lu kan pasti udah lumayan nih dulu ya. Umur nih. Iya. Berarti baru 17 sih. KTP baru jadi malah. 17 kali 2. KTP baru jadi. Misalnya gini dong. Kayak contoh kecilnya lu umur 20 ke atas lah. Iya. Ketika lu nginjak umur 20 tuh lu punya stigma. Boleh nonton bokep dong ya? Wah, 20 ke atas. bukan. Oh, bukan. Enggak, maksudnya gini. Sengaja kenapa dibilang boleh? Karena lo udah bisa menyikapi hal-hal yang menurut lo baik atau benar. Iya. Ya, terus menyikapi hal-hal yang positif atau negatif. Nah, itu. Kayak baterai. Nah, iya. Kalau negatif nggak nyala. Nggak nyala. Gini sih contohnya kayak gimana ya? Lo ketika lo umur lo nih, gue sempet bahas di obrolan sebelumnya. Ketika lo udah nginjak umur 20, ketika lo udah nginjak umur 21 tahun ke atas, itu lo punya circle sendiri, punya kenyamanan sendiri terhadap pertemanan lo. Betul. Dan gue ngerasain kayak gitu. Bukannya makin banyak sih, malah lu makin ciut. Kalau bahasa pertemanan itu kerennya apa ya, memfiltering ya. Lu betul. makin memilih nih temen lu bagaimana yang harus, ibarat kata nih permasalahan hidup lu ada ketika temen lu punya masalah finansial. Betul. Betul, sangat setuju gue dengan hal itu. Ketika lu punya masalah finansial, lu akan punya titik, lo akan punya sebuah stigma teman yang mana yang benar-benar menolong lo pada saat susah. Cuman kembali lagi, ketika lo dalam keadaan susah, lo merasa lo nggak punya teman, ya kan? Tapi lo berusaha nih ngechat salah satu teman lo yang lo percaya kan? Ngechatnya dengan kata sindiran seperti ini, sombong lo sekarang, ya sombong lo sekarang. Sedangkan lo nggak tahu orang yang lo chat tuh sebenarnya dalam kondisi seperti apa. Apa mungkin dia nggak datang ke lo emang sombong, atau emang dia emang sama-sama lagi ini, cuman dia mau ngumpetin gitu. Kayak udah, gue lagi susah juga kalau lo mau tahu gitu. Iya, sebenarnya kadang gini loh, ketika kita rapi keluar pakai lepis, pakai baju ibaratnya main bermerek lah, pakai jam tangan, naik motor, sebenarnya dia nggak punya duit. Banyak kayak gitu. Banyak. Jadi kalau hidup mah sebenarnya apa adanya itu lebih asik. Contoh kayak lo milih pacar atau milih membangun sebuah hubungan nih, itu juga jadi cerminan nantinya. Cerminannya contoh gini ya, lo boleh koreksi kalau gue salah, ini kan versi gue, terserah gue dong berarti. Gini deh, misalkan gini, lo pakai kolor, lo mau pakai baju, mau pakai baju lo dipotong sini, itu nggak masalah. Itu style lo. Nah, karena lo nyamannya di situ. Nah, tapi gimana ya? Kalau masalah kayak
kayak gitu-gitu lu mau terima ya berarti kalau dia ngeliat tuh jelek kayak gitu ya berarti dia nggak nerima lo apa adanya. Iya. Berarti dia nggak mau ngeliat lo di posisi yang nggak seharusnya dia lihat. Betul. Karena setiap manusia itu ada dua sisi baik dan sisi buruk. Jelas. Iya. Jelas. Ketika lo ngeliatin sisi baiknya, lo boleh kagum, lo boleh memuji, lo boleh melihat dia dengan wah gila nih si Jendol kayak gini. Tapi kan lo nggak tahu sisi gelapnya dia kayak gimana. Nah, itu yang gue bilang sama teman-teman gue, jangan pernah nilai diri gue baik. Itu dia sih betul. Ya. Karena ketika lo nilai diri gue baik, lo kagum dengan gue gitu. Yeah. Suatu saat lo akan kaget tahu nih bahwa keburukan gue seperti ini. Iya. Lo kaget dan lo bakal sakit hati banget. Itu dia makanya. Yeah. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, itu betul. Karena manusia itu punya dua sisi yang harus tuh ketahui. Makanya setiap hubungan tuh kandas. Karena dia hanya melihat dari sisi baiknya aja dan dia nggak pernah melihat dari sisi buruknya. Betul. Bahkan dia nggak mau nerima sisi buruknya itu pasangan. Nah, contohnya gini, pengalaman ya. Iya. Ngomongin pengalaman. Pengalaman nih. Gue dulu pernah ngejalin sebuah hubungan kan. Anjay. Gue soalnya kalau gue tipe orang bukannya gue oke, gue ini orangnya tipe orang kalau udah suka sama cewek atau menjalin satu hubungan gue pasti serius tuh sama cewek. Gue tipenya kayak gitu. Enggak kemana-mana. Ya kan? Ya kalau cuman bercanda-bercandaan doang itu mah buat have fun aja. Ya kan? Perjalanan itu kandas gara-gara apa? Gara-gara orang ketiga, ya kan, orang ketiga. Yang salah siapa? Gak ada yang salah. Karena apa? Dia bisa ngelakuin hal itu. Gue ngaca lagi nih. Kenapa dia bisa ngelakuin hal itu? Karena gue kurang waktu buat dia. Iya. Yang kedua, lu nggak bisa ngeliat di lain sisinya dia. Nah, itu karena kan gue bilang tadi pasangan kandas itu ketika makanya gue selalu bilang sama pasangan gue sekarang ya. Kalau lo bosen sama gue kalau gue juga bosen sama lo ngomong sama gue dan gue pasti ngomong sama lo, gue lagi bosen nih sama lo, ngomong jelas dan kita cari jalannya nih, enaknya kayak gimana. Kalau emang mau break dulu, kalau emang mau kayak gimana kita omongin. Cuman yang jadi permasalahan nih jangan sampai tuh gara-gara lo bosen lo pecah, ya kan? Karena kan setiap pasangan pasti ngerasain hal bosan kayak gitu. Pasti. Semua nggak ada. Oh nice. Ya, lu nggak takut ngomong kayak gitu dulu atau kayak? Kan pelajaran betul. Ya kan? Jadi masing-masing. Yang menurut lo baik lo ambil. Yang menurut lo buruk ya jangan. Iya. Sama gini dong. Lo udah pada 20 ke atas kan? Ya. Ada juga sih. Gini dong maksudnya. Jangan lo berekspektasi terlalu tinggi. Contoh gue juga suka banget nih. Gue orang yang sering banget berekspektasi terlalu tinggi. Emang sebenarnya itu nggak bagus. Betul. Gue mulai belajar pelan-pelan. Lo jangan ribet. Sorry. Jadi lo jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi. Karena apa? Ketika ekspektasi lo itu nggak sampai, itu yang menjadi petaka buat lo. Mental lo bakalan down. Wah sialan nih kayak gini. Sebenarnya hal-hal itu yang berekspektasi silakan, tapi dengan ya udahlah, kalau emang kemungkinannya berapa persen berhasil, lu boleh berekspektasi tinggi. Misalkan 80% nih berhasil nih, lu boleh berekspektasi boleh tinggi. Tapi kalau cuma baru lu kelihatan di ujung titik kuku lu aja nih, ibarat ada misalkan pulpen di sini masih kecil lah, ya lu jangan terlalu tinggi sih. Nah gitu dong. Iya lah, jangan terlalu tinggi kalau ekspektasi. Terus juga jangan suka kalau nggak mau gini nih, contohnya gini. Jadi udah lo jalanin aja. Ya kan? Iya. Urusan akhir berhasil atau tidaknya itu bonus. Betul. Yang penting kalau menurut lo itu nyaman, lo nikmatin. Contohnya gini dong. Jalanin gitu. Kalau lo takut untuk patah hati, jangan coba-coba menyambung hati. Oh, nice. Betul. Sebenarnya karena ya pada dasarnya ketika lo menaruh hati ke seseorang, orang itu sudah sepenuhnya memegang hati lo dan sehak dia juga untuk mencabik-cabik atau menjaga. Itu kan lo udah ngasih ke dia. Hak dia lo mau kayak gimana? Ibaratnya kalau kita resiko lo kasih barang, terus barang itu sama tuh orang yang lo kasih
dijual itu udah hak dia. Itu resiko. Iya. Tapi kan biasanya kalau dalam tongkrongan, sialan lu, barang gua jual lu mau di lu, jangan nggak punya duit ya. Itu wajar-wajar aja. Itu problematika manusia. Gue bukan pandai melihat sesuatu hal dari sudut pandang, gue pintar menilai, enggak. Tapi namanya manusia, dia punya mata sama dua, dengan sudut pandang yang masing-masing. Oh nih, padahal dia ngeliatnya gambarnya warna merah, tapi dia ngeliatnya warna hitam. Karena apa? Kan lu bilang tadi manusia itu ada posisinya, ada dua. Punya angle-nya masing-masing lah. Angle masing-masing. Tadi nyaman dilihat dari bawah, tadi nyaman dilihat dari atas. Betul. Padahal sudutnya simetris, sama kotak sama kotak. Nah, kalau kanan kiri kotak segitiga atas password GTA. Lo nge-cheat dong. Aduh, bener gue. Makanya gue ajak Jendol ini, ibaratnya dia juga, ya gue kenal sama dia udah lumayan sih. Dulu juga emang kita sering main bareng juga, walaupun emang ketemunya tuan dia bukan gue. Oke, ketemu dia masih pakai kaos kutang lah. Masih lari-larian. Gue ketemu dia masih jualan orak-arik. Orak-arik. Gue beli dengok dua-duanya. Orang pulau pasti ngalamin hal itu semua. Pasti. Ngorak-arik, ngamal segala macam nih. Ya itu sebenarnya gue di sini nggak mau ada ibaratnya ya terlalu gimmick enggak sih sebenarnya. Gue bukan ngomong terlalu tinggi sih, enggak. Emang kalau pembicaraan kayak gini diasikin aja. Soalnya apa yang lo keluar dari otak lo, apa yang keluar dari mulut tuh itu udah diproses secara baik dalam otak lo. Contoh hal kecil ketika lo nih bikin konten kayak gini kan. Kayak gue konten kayak gini kan. Lo nggak muluk-muluk buat subscriber gede, ya kan, atau duit besar segala macem. Ini kan cuman gara-gara lo pengen diskusi, pengen banyak pelajaran dari berbagai macam kepala, ya kan, dan lo nikmatin nih prosesnya kayak gimana. Soalnya gue gini dole, gue tuh orang yang jenuh juga, karena ketika gue nongkrong lah, sini, contoh ya problematika nih, gue nggak maksud nyindir atau apapun ya, gue nggak maksud, cuman. Tapi kalau buat ngerasa, gue mohon maaf nih, karena kan ibaratnya gini, problematika itu emang selalu ada, mau di mana sisinya, mau di atas sudutnya, itu selalu ada. Karena gini, ketika lo nongkrong nih, dari kecil lo nongkrong, lo berteman, udah ini pasti lo mau sesuatu ada yang beda dong. Iya, betul. Ada yang manfaat lah. Walaupun memang kalau lo boleh nilai ini manfaat atau enggak terserah. Ini gue cuman bilang ini keluh kesah. Mungkin kalau zaman sekarang emang ada globalisasi atau kemajuan teknologi kan udah banyak pesat banget. Bagaimana orang berdiskusi itu direkam gini-gini. Kalau kita kan ibaratnya nongkrong kan dengan bahasa-bahasa yang tongkrongan masing-masing, gitu. Ya kan. Nah, kalau menurut gue coba mikir gini dong. Kayak waktu itu gue ngebentuk teman-teman gue buat traveling, buat jalan-jalan itu. Itu awal yang menurut gue ya udahlah, gue capek nongkrong gini dong. Ya udah, kita bikin progres, mau ngapain? Kita bentuk Uangkas kayak gini-gini, kita bentuk ini. Karena apa? Gue kepengen kita tuh punya cerita. Betul. Ketika circle kita makin sempit, kita harus punya cerita lebih di situ dong. Jangan monoton menurut gue. Iya. Dengan kesibukan masing-masing. Iya. Kan? Padahal memang pendapat itu, perbedaan dalam sebuah tongkrongan tuh sebenarnya sama aja. Masih ada. Lo gede sama dia, gue gede sama itu. Cuma gini caranya, datangin yang tadi dibilang di awal, datangin orang yang emang nggak unrespect lah ibaratnya. Ngomongin problematikanya kayak gimana, masalahnya kayak gitu, kompleks sebenarnya. Jangan ketika ada masalah lu ngajak ngumpul, lu buka di tongkrongan itu, otomatis akan menstigmakan orang-orang itu untuk jadi lu tersudutkan. Jadi lu merasa terpojokkan. Apalagi kalau lu yang ngumpulin dan akhirnya ujungnya ternyata lu yang salah. Nah itu tuh kadang-kadang permasalahannya kayak lu memalukan diri lu sendiri. Iya lah. Maksudnya jangan jadi ini lu misalkan yang nontonin ntar nih, ketika ada kata-kata gue benar-benar merasa lo tersindir, enggak ada niat buat nyindir, karena ini pure yang terjadi sama gue sama dia gitu loh yang gue omongin. Karena kan emang gue juga sering diskusi walaupun lewat WA, walaupun lewat sini, atau kayak tadi gue sekedar sharing. Karena gitu banyak juga kayak misalkan kayak cewek deh,
cewek itu pandai menyimpan rahasia dengan cara dia menangis. Kalau cowok dia belum puas. Kalau semisal problem dia belum selesai dengan satu orang, diomongin lagi sampai seharusnya dia benar-benar puas nih, gue puas selesai masalah. Kayak gitu dong. Bagaimana versi lo? Kalau gue sih sama kayak gitu. Gue harus, kalau gue ketika lo punya masalah, ya lo ngomong ke gue. Jangan lo ngomong di belakang. Kalau lo ngomong di belakang, gue nggak tahu nih masalahnya apa, ya kan? Gue mah yang gue merasa gue baik-baik aja sama lo, gue nggak punya masalah sama sekali sama lo, gue have fun aja kan. Tapi ketika ketemu mereka sesuatu bang, itu ada sesuatu tuh. Gue paling, kalau gue orangnya kayak gini dong, ketika ketemu lo melengos atau gimana, gue pasti negur dia. Negur, lo kenapa sama gue? Kalau lo nggak seneng ngomong, ya kan? Dalam arti kalau nggak seneng ngomong, bukannya gue ngajak berantem ya, enggak kan? Karena ada cara lain lah buat menyelesaikan kekerasan nggak bakalan kelar kalau lu balas dengan sebenarnya yang bikin lo nyaman ketika lo ada masalah, diskusi itu bikin adem hati. Nah, lo ada masalah nih, ketika gue sama dia ada masalah nih, udah ngopi lah, ibarat kata enak. Walaupun memang keadaan hati pengen gontok-gontokan, pengen pukul-pukulan, tapi kayaknya kita duduk bareng aja. Seperti kata Bapak proklamasi kan? Silakan Bapak Bung Karno ya. Saya nggak mau ngutip. Dia berkatakan bahwa lebih menyukai anak muda yang ngopi bareng, merokok bareng, diskusi bareng dibanding orang-orang yang kutu buku dan menyendiri di rumah. Ya kan? Karena permasalahan nggak bakalan kelar kalau lo cuma di rumah aja gitu. Lo nggak ngomongin masalahnya apa, nggak bakal kelar. Betul. Jadi lo harus ngobrol gitu. Duduk dulu, ya kan? Setelah Alik sih benar nih malam minggu santai, tapi kalau menurut gue ini pure ya, bener, nggak ada gimmick-gimmickan, nggak ada skrip-skripan. Karena gue juga konsep dari obrolan ini keluar karena gue pengen tahu keresahan lo apa sih. Bukan gue so tau pengen ngebongkar, enggak. Kayak model sekarang nih. Gue tuh bikin kayak gini, orang yang gue ajak kayak gini, gue ajak ngobrol di sini, gue nggak gue paksa. Ketika emang gue ajak lo nggak mau, ya udah. Gitu aja. Misalkan kayak gue ngajak dia, ayo dong ke ini bikin konten gini, mau nggak? Ya udah hayu, ya udah mau ngapain lagi? Ketika dia udah bilang hayu, ya gue harus persiapkan perangkat nih. Dan gue nggak harus maksa dia mau nggak gini nggak usah. Dan ini juga tanpa ada briefing ya, kita ngomongin apa nih. Gue nggak pernah briefing masalah. Jadi kayak model, mungkin emang biasa lo ngobrol sama gue deh. Mungkin ada beberapa yang nanya sebelum gue datang ke sini, mau bahas apa kita nih. Emang kan harus berhati-hati juga gitu. Cuman kan kalau ibaratnya lu sama gue kan emang udah sering sharing, udah tahu permasalahannya gimana. Padahal lu lebih tua, gue lebih muda ibaratnya gitu kan. Walaupun badan gue lebih gede. Umur itu nggak mencerminkan nggak mencerminkan. Kan suatu orang itu dewasa, orang itu tua. Jadi nasihat itu datang dari siapa aja, dari mana aja, dan tidak kenal waktu. Bisa jadi ketika lu di jalan, lu sedang bingung, ada orang yang bilang ke lu sabarin aja. Itu boleh, karena lu nggak datang memilih dia. Betul. Tapi terserah lo mau milih kayak gimana. Kayak model lo ngomongin masalah hal-hal yang menurut lo belum pernah alamin, tapi lo bisa ngasih tahu ke orang lain. Nah, itu terjadi karena apa? Karena lo nongkrong, misalnya gue pribadi, gue bisa ngejelasin bahwa hubungan nanti di umur seperti ini lo bakal ngalamin hal kayak gini. Padahal gue belum masuk ke zona itu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena siklus pertemanan gue. Lo tahu sendiri kan, gue tuh nongkrong sama abang gue dan teman-teman abang gue, dan orang-orang yang istilahnya lebih tua dari gue, pengalaman. Maksudnya lo ketika gue lebih suka gitu dong, gue nongkrong sama yang lebih tua dan menyesuaikan diri. Yang penting lo jangan songong. Ketika lo nongkrong dengan yang lebih tua, lo menyesuaikan diri lo sebagai pendengar. Ketika lo nongkrong dengan yang seumuran, ya lo menyamakan dengan dia seumuran tanpa menggurui. Dan ketika lo nongkrong dengan lo lebih tua dari obrolan di bawah lo, ya lo boleh menyikapi, lo menasihati dia. Oke, teman-teman, obrolannya cukup menarik dan sorry banget karena ada yang terlewatkan. Jadi kiranya gue tutup ya. Gue tutup. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe Instagram lo.
@warung_membaca. Nah, kalau kalian yang mau beli buku, silakan di @warung_membaca. Di situ menyediakan buku-buku berkualitas. Dan lupa merawat kewarasan. Gue Rifal Jendol, jangan lupa makan karena asam lambung itu gak enak. See you.